Perubahan Perpres lancarkan reklamasi Teluk Benoa, pemirsa, masih menjadi topik kita dalam dialog Merah Putih kali ini. Dan masih juga bersama dua orang narasumber kita, ada Bligendo, ada Pak Made Mangku. Pak Made, kita ketahui bersama bahwa dalam Perpres 51 tahun 2014, kawasan Teluk Benoa tidak lagi menjadi zona konservasi. Apakah hal tersebut berbahaya bagi lingkungan di Bali? Mengingat kita selalu mengagung-agungkan atau mengutamakan nih konservasi alam atau pembangunan berkelanjutan dan penyelamatan lingkungan itu sendiri. Pendapat Bapak seperti apa? Pendapat saya cuman berapa kalimat saja. Kalau dia tidak mau menerima masukan dari komponen masyarakat, tokoh-tokoh Bali dan seterusnya, orang yang mengerti tentang siklus peradaban di daerah itu, pasti rusak habis. Tetapi kalau secara teknologi, karena saya tidak berani menyatakan teknologi makin hari makin canggih. Kalau ada teknologi yang mampu mengendalikan semua itu, termasuk bagaimana caranya mendredging, terus bagaimana caranya meredam yang tadi saya katakan itu, terus volume airnya akan dibawa kemana, siklus arusnya bagaimana, pengelolaan das, daerah aliran sungai yang dibilang oleh Genu tadi itu bagaimana cara mengelolanya, saya rasa mungkin masih bisa diminimalisasi. Itu jawabannya sebenarnya. Tetapi sekarang perlu yang kita lihat lebih jauh. Saya terus terang saja, saya sering mau berkomunikasi sama mereka. Kenapa? Karena pasti saya tidak mau Bali ini kemudian dibuat amburadul, pengelolaannya pas terusnya ini. Kemudian kebetulan saya diberikan juga akses ke situ, ya. Tetapi saya tidak menjadi orang di situ, tetapi saya diberikan akses ke situ. Kemudian saya mau tanya ke mereka, apa sih sebenarnya yang mereka mau bangun di sini? Nah, ini yang kita mau gali. Jadi nanti setelah ini belum apa-apa loh. Ya, belum. Sudah apa-apa, Pak. Ini sudah artinya mungkin secara administrasi, ya. Loh, iya, ini presiden buruk buat hukum kita. Kalau begitu jelas. Berarti diarahkan kepada proses administrasi yang dianggap salah. Oke? Kalau sudah administrasinya sudah dianggap salah dan keluarnya Perpres ini salah, berarti Presiden pun mengeluarkan Perpres, mungkin saja juga tidak sembarangan, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Pertanyaannya sekarang, kenapa Perpres ini bisa turun, kemudian bisa terbit seperti ini? Itu artinya kan teman-teman LSM sendiri, itu tidak memiliki akses, kemudian argumentasi yang cukup. Oke, untuk tapi bisa menekan ini. Baik, tapi sekarang terlihat dari masyarakat Bali banyak sekali penolakan-penolakan terkait Perpres ini, dan For Bali sendiri juga banyak sekali menyuarakan penolakan. Bagaimana Bligendo melihat hal ini? Iya, penolakan ini niscaya lah. Begini, kita mau bikin peraturan hukum ini buat apa sih? Mau buat dilanggar atau sebetulnya mau diikuti? Itu yang pertama. Kalau kemudian penataan ruang, ini kita bicara penataan ruang ya. Penataan ruang itu ada pola ruang dan struktur ruang. Di sana itu secara garis besarnya ada perlindungan, ada bagian pemanfaatan. Nah, dan kedua-duanya harus seimbang. Di Teluk Benoa ini pemanfaatannya sudah dengan jalan tol di atas perairan. Kemudian konservasi inilah perlindungannya. Pada titik tertentu ya, saya mau sampaikan, jalan tol di atas perairan itu dulu tidak ada peraturannya, tidak ada dasar hukumnya. Sehingga karena alasan APEC, SBY, kemudian supaya jalan itu bisa berdiri, dibuatkan Perpres Sarbagita ini. Nah, lalu diberikan kawasan konservasi. Kemudian untuk Teluk Benoa sendiri? Lah iya, di Teluk Benoa. Tetapi dulu kan mau bikin jalan tol, nggak ada aturannya di Perda RT RW. Dibikinkan Perpres. Artinya apa? Artinya bukan aturannya yang mengatur pembangunan, tetapi kemudian pembangunannya yang mengatur hukum. Hukum mengikuti pembangunan. Demikian juga sekarang. Begitu investor ingin mereklamasi Teluk Benoa, kawasan yang kemudian dulu ditetapkan oleh SBY sebagai kawasan konservasi, tiba-tiba diubah. Dalam hitungan 3 tahun diubah, hanya untuk mengikuti keinginan investasi. Dan ini bukan apa ya, kalau 700 hektar ini kata-kata dari petinggi Arta Geraha kok. Gitu. Dan saya tumben-tumbennya juga melihat satu Perpres ini dibuat mengikuti kepentingan investasi begitu detail. Ini Perpres tata ruang yang begitu detail. Reklamasi 700 hektar, 40% dari hasil pulau reklamasi. Dan persis dengan kajiannya. Nah, sekarang hukum ini yang mengatur pembangunan atau investasi yang mengatur hukum? Kan itu pertanyaan besarnya. Kalau kita mau fair sesungguhnya, ketika kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi, dia seharusnya dijaga. Ini akan menjadi presiden buruk. Kedepannya adalah setiap ada investasi
maka bukan investasi yang diatur hukum, tetapi kemudian hukum yang mengikuti keinginan investasi. Ini presiden buruk yang diciptakan oleh presiden. Dan kita sudah berkali-kali melakukan ini. Kalaupun ada upaya untuk merevisi Perpres ya, dan dibenarkan oleh undang-undang, dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dan turunannya, itu satu hal yang dikatakan oleh undang-undang adalah peninjauan kembali terhadap izin pemanfaatan ruang atau tata ruang itu hanya bisa dilakukan dalam adanya perubahan-perubahan mendasar. Dan tidak boleh sekali-kali, ya saya tekankan, tidak boleh sekali-sekali perubahan tata ruang dilakukan untuk pemutihan pelanggaran pemanfaatan ruang. Nah, saya melihat dan saya menduga keras upaya perubahan Perpres ini adalah juga bagian dari pemutihan pelanggaran tata ruang dan bahkan pidana tata ruang yang dilakukan oleh Made Mangkupastiker. Pelanggaran tata ruang. Pengamat lingkungan bagaimana melihat? Apakah ada pelanggaran tata ruang di Bali, Pak? Kalau pelanggaran tata ruang di Bali, saya kalau belum selesai ini. Kalau boleh saya katakan itu seabrek pelanggarannya di Bali. Kalau terkait reklamasi sendiri, apakah berpotensi melanggar tata ruang? Kalau dikaitkan dengan daerah konservasi dan seterusnya, pasti ada. Ini saya yang mau jelaskan ya. Kenapa? Oke, Kenapa ada? Mungkin sebentar ya. Kenapa ada? Karena begini. Pada saat gubernur pernah menyatakan moratorium pembangunan. Contoh. Di situ itu berarti sekarang SK itu apa istilahnya? Surat edaran itu SE itu masih ada atau enggak? Pertanyaannya. Kalau masih ada berarti dia kontraproduktif dengan ini. Sekalipun saya bukan orang hukum, ya. Dilihatnya dari sana. Saya setuju dengan itu. Tetapi poinnya apa yang dikatakan oleh Geno tadi, semua juga ada benarnya. Cuman kita melihatnya dari sudut pandang yang mana. Geno dia berjuang dengan teman-teman ini melihat bahwa keluarnya Perpres salah. Kalau reklamasi melanggar tata ruang nggak sih, Pak? Kalau reklamasi melanggar tata ruang nggak sih? Itu. Kalau misalnya dia ternyata Perpres ini turun, berarti dianggap berarti masih bisa dirubah dong. Begini. Kan gitu. Tetapi kalau dilihat dari kalau pelanggaran dan bukan hanya pelanggaran tapi kejahatan tata ruang ya, yang karena begini, undang-undang tata ruang yang terbaru menyatakan begini, bahwa pejabat yang mengeluarkan izin pemanfaatan ruang bertentangan dengan peruntukan ruang itu adalah pidana. Itu kejahatan. Sebetulnya bisa dipolisikan, cuman kita sayang aja sama Mangkupastiker, makanya kita nggak pidanakan dia. Dia dulu menerbitkan SK reklamasi yang pertama, SK 2138, dan kemudian SK yang kedua, nomor 1727, walaupun itu isinya studi kelayakan, itu adalah pidana tata ruang. Kenapa? Karena dulu begini rumusnya. Inilah kemudian yang saya ingin jelaskan, ada apa di balik Perpres ini, kenapa dia terbitkan yang baru. Satu hal, ya, Peraturan Presiden nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di pesisir dan pulau-pulau kecil menyatakan bahwa reklamasi tidak dapat dilakukan di kawasan konservasi. Saya ulangi, reklamasi tidak dapat dilakukan di kawasan konservasi dan alur laut. Nah, di Perpres yang diubah ini, 45 tahun 2011, Teluk Benua ini sebagai kawasan konservasi. Oleh karena dia Teluk Benua sebagai kawasan konservasi dihubungkan dengan Perpres 122 tahun 2012, maka Teluk Benua tidak boleh direklamasi. Karena dia kawasan konservasi, terlarang direklamasi. Oleh karena itulah kemudian kalau investor ini ngotot dan penguasa lokal ini ngotot mau mereklamasi, satu-satunya cara adalah mengubah Perpresnya. Itulah yang terjadi hari ini. Tetapi ingat, ketika dulu Gubernur Made Mangkupastiker mengeluarkan SK 2138 dan nomor 1727, dia sedang melakukan pidana tata ruang karena mengeluarkan izin reklamasi di kawasan konservasi, bertentangan dengan Perpres 122 dan bertentangan dengan hukum tata ruang. Gitu loh. Nah, inilah pelanggaran jelas dan kejahatan tata ruang. Lalu apa efeknya? Efek dari revisi ini adalah satu, secara Perpres 51 2014 ini melegalisasi, ya, melegalkan, memuluskan, membenarkan secara hukum reklamasi ada di Teluk Benua, karena Teluk Benua bukan lagi kawasan konservasi, itu satu. Yang kedua adalah memutihkan kejahatan tata ruang Made Mangkupastiker.
Oke. Dan itu yang tidak boleh oleh Undang-Undang Ya, 26 tahun 2007. Dan juga yang menjadi pertanyaan kita, apakah SBY di akhir masa jabatannya bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis seperti ini? Nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah dalam Dialog Merah Putih.